Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Hartono, owner Gibran Farm. Ini saya akan mulai untuk pakan sore, pakan yang kedua di tempat saya. Untuk masalah pakan pagi sama sore, kalau pagi saya pakai konsentrat, kalau sore saya pakai ini silase. Ini silase tepung jagung sama jagungnya saya campur sama kulit kacang hijau, supaya nanti ini silase dari tepung jagung, ini kulit kacang hijau, ini saya campur jadi satu untuk makan sorenya. Karena apa harus dicampur? Dikarenakan untuk mengurangi kadar air. Kalau kita cuma pakai silase aja, kadar airnya terlalu tinggi. Maka dari itu saya campur sama kulit kacang hijau. Nah, kulit kacang hijau yang kering ini untuk mengurangi kadar air, supaya kandang itu enggak terlalu basah. Karena kandang saya itu di tengah permukiman, kalau pakan saya basah nanti akan bau. Maka dari itu di tempat saya fungsinya kacang hijau itu untuk mengurangi kadar air. Karena ini kalau silase kan memel, Mas. Jadi silase itu memel, kadar airnya tinggi. Ya kalau untuk mengurangi kadar air ya nggak harus pakai kulit kacang hijau. Seandainya adanya bahan-bahan pakan kering, contoh ya daun mahoni kering juga bisa. Terus daun-daun yang kering lah, intinya itu untuk mengurangi kadar air supaya kandang tidak bau untuk makan sore. Ini sebanyak sekian ini, Mas, sekian ini banyaknya. Ini nanti saya kasihkan kambing sekitar 300 ekor. Jadi cukup kalau porsinya hitungannya di saya, kalau ijuan silase itu ya mungkin saya kasih hampir 1 kilo lebih karena basah. Ini untuk penjelasan pakan sorenya ini. Kalau nanti pengen tahu lahap apa enggaknya, bisa dengan lihat sendiri. Mas, tolong dikasihkan, Mas, dipakake. Ini untuk mulai pakan sore, nanti jenengan bisa lihat sendiri kambing itu lahap apa enggak untuk makannya. Yang jelas kita cari bikin pakan seperti ini untuk menekan kos biaya operasional tenaga kerja. Nah, jadi kambing-kambing saya proses makan silase untuk menu sore. Jadi untuk pakannya cukup 2 kali, pagi konsentrat, sore silase. Kan ketok. Nah, ini lahap ya, Pak ya? Ini untuk pakan sore. Kalau Ini, pagi? Kalau pagi saya pakai konsentrat. Kalau pagi saya konsentrat, kalau sore saya pakai silase. Nanti menunya 2 kali. Nah, ini stok-stok kambing saya yang sudah saya kawinkan sama kambing bur, yang siap untuk dipindah ke tempatnya petani, yang sudah kawinan semua ini sama kambing bur dari Australia untuk pencetak kambing pedaging. Kalau ini bunting-bunting aman ya pakai silase? Ya, kalau ini kan bunting semua ini, Mas. Ini bunting semua, makanya saya pakainya silase bukan fermentasi. Kalau saya pakai fermentasi, apa fermentasi sama? ya kan gini perbedaannya. Kalau fermentasi kita pakai probiotik, tapi kalau silase kita nggak pakai probiotik. Bedanya di situ. Karena kalau untuk kambing bunting kita kasih fermentasi, nanti anaknya keluarnya lemes karena dia panas. Kalau menurut saya seperti itu. Pengalaman yang saya dapat seperti itu. Makanya saya nggak mau pakai fermentasi, ya pakainya silase. Itu lebih aman. Mantap ya lahap ya. Ini stok saya yang sudah harus saya siapkan untuk para mitra-mitra saya ataupun
petani-petani sekitaran Ini sini. kambingnya sudah di booking atau gimana? Ini kebanyakan di booking Mas, ini tinggal kirim. Tinggal kirim. Karena kalau di sini kalau cari yang bunting sama bur murni ataupun yang namanya full blood harus booking dulu. Booking ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan baru kita kasihkan. Karena kita harus nunggu benar-benar kambing itu sudah ada isinya. Kalau kirim-kirim tuh ongkirnya berapa, Pak? Kalau kita tinggal pembeliannya, seandainya Jawa Timur gitu ya, kita ke Jawa Timur, kalau pembeliannya itu 10 ke atas kita free ongkir. Tapi kalau pembeliannya sedikit, katakanlah di bawah 10, biasanya ke Jawa Timur itu 200.000. Kalau sampai Jakarta juga 200.000 Cuma 200.000 per ekor. per ekor. Wah, murah ya. Ya. Kalau garansi di jalan ada apa-apa gimana? Ya ini kalau beli dari saya, kalau saya tanggung jawab saya seperti ini Mas, sebelum serah terima sama pembeli itu tanggung jawab saya. Seandainya toh di jalan ada permasalahan, saya ganti. Jadi nggak usah khawatir beli di sini, sebelum serah terima sama pembeli masih tanggung jawab saya. Itu untuk garansinya. Seandainya kambing itu tidak bunting, kok orang metu anaknya tidak keluar anaknya, kita ganti. Seandainya diganti nggak mau ya kambing saya kembalikan, uangnya tak kembalikan gitu. Kalau ini apa ya? Kulit apa? kacang hijau. Kulit kacang hijau. Ini kulit kacang hijau proses untuk campur sama silase. Untuk 300 ekor. Nah ini prosesnya sama proses pakan sorenya seperti ini. Cuman ini toh nanti malam sudah nggak makan kalau udah habis. Jadi jatahnya cuma 2 kali. Pagi sama sore. Enak ya, kerjanya cuma gini toh. Maksudnya nggak harus banyak itemnya itu. Sebenarnya di sini kan tenaganya nggak banyak Mas. Cuman ini ada mas-masnya ini dari PKL, SMK itu masnya itu dari PKL Universitas. Di sini biasa tempat untuk PKL Mas. Untuk magang untuk PKL di sini. Jadi kalau teman-teman pengen sharing ataupun pengen belajar peternakan, monggo kita sharing bareng di sini juga nggak apa-apa. Nanti bisa kontak-kontak saya juga nggak apa-apa. Jadi kalau bisa itu kita sebelum beternak cari ilmunya dulu. Makanya biar nanti di tengah jalan kita nggak kebingungan di situ. Karena pengalamannya saya dapat waktu saya mulai beternak itu sangat kebingungan karena kita nggak tahu ilmunya. Karena waktu saya mulai beternak itu kan belum ada WA, belum ada YouTube, HP itu masih HP jadul-jadul itu, SMS palingan gitu. Jadi kan kita cari ilmu sangat susah. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak YouTube, sudah banyak WA bisa dihubungi. Jadi kita belajar lebih gampang dibanding waktu saya dulu. Waktu saya dulu kan ibarat kata seperti orang merangkak Mas. Jadi nggak tahu arah karena kita nggak tahu bagaimana orang beternak dengan benar. Tapi alhamdulillah setelah saya tekuni sampai sekarang hampir 17-an tahun sudah bisa berjalan, sudah bisa gaji karyawan juga, sudah pakan juga beli, sudah tercover semua. Nah itu sudah suatu yang sangat saya syukuri di situ. Dulu masih di sini ya, dan sekarang nambah sampai ya, belakang sana. Saya dulu, ini pun, Mas, saya perjuangannya sangat besar ya, karena saya dulu juga nggak berpengalaman apapun di bidang peternakan. Kambing juga banyak yang mati dulu, belum tahu ilmunya, belum tahu cara ngobatinya. Yang penting patokannya kita beli kambing, taruh rumah, kita kasih pakan. Jadi kita nggak tahu harus bagaimana seandainya ada trouble kambing. Nah, setelah saya sering belajar, sekarang udah bisa berjalan seperti ini. Jadi tinggal kita mengawasi saja, mengarahkan harus bagaimana perlakuannya beternak itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hartono. Yang mau main ke sini, monggo. Alamatnya di mana? Ya, kalau mau main ke sini, alamat saya di Margopurno, RT 7 RW 5, Juruk, Mojosongo, Boyolali. Tinggal buka di map itu Gilbran Farm. Itu saja nanti sudah sampai di sini. Nanti di sini bisa sharing. Mau ke sini nggak harus beli kambing. Nggak harus beli ya? Ya, sharing ataupun kita
cari ilmu, walaupun saya belum bisa ya nanti kita istilahnya berbagi ilmu saja. Apa yang harus saya kerjakan di sini, apa yang saya lakukan di sini, di fotokopi di ternak-ternak pancingan nanti kita aplikasikan bareng-bareng. Di ATM. Gitu. Bukan Mungkin jadi pesaing ya. ya saya tidak merasa ada saingan Mas, karena orang itu rezekinya beda-beda. Saya berbagi ilmu ke teman-teman, kalau Sabtu Minggu di tempat saya rame. Orang cari, ya Sabtu Minggu itu hampir full, apalagi tanggal merah itu full tamu-tamu itu di sini. Ya kita sharing, kita berbagi pengalaman. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus saya kerjakan ya kita aplikasikan bareng-bareng di sana. Nanti akan enak. Jadi banyak teman, banyak rezeki gitu di situ. Jadi kita nggak usah mikir, wah saya bisa, ditanya disembunyikan, jangan. Itu nggak bagus kalau menurut saya. Jadi kalau bisa ya kita bisa itu ya kita tular-tularkan ataupun kita sampaikan sama orang yang membutuhkan di situ. Terima kasih Pak Girban. Siap. Sukses terus. Amin amin. Gilban Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.